wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak dalam channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Namun perlu diketahui anak-anak, sebelum kita mempelajari materi ini terlebih dahulu marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan agar supaya apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Oke, marilah kita mulai untuk membahas ancaman-ancaman yang datang di negara kita, baik ancaman dalam maupun ancaman dari luar. Sekarang kita akan membahas mengenai ancaman di bidang ekonomi. Perlu diketahui anak-anak bahwa ancaman-ancaman di samping ancaman bidang politik, bidang ideologi, ada juga ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yaitu bidang yang berkaitan dengan beberapa hal, antara lain inflasi, pengangguran, dan ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Anak-anak yang aku cintai, perlu diketahui di sini bahwa kalau bidang ekonomi tentunya ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini setiap negara mengikuti sistem perekonomian yang sesuai dengan pola hidupnya dan akan memberi corak pada kehidupan perekonomian negara tersebut. Beberapa sistem perekonomian yang berkembang di negara-negara dunia diantaranya adalah sistem perekonomian liberal dan sistem perekonomian sosial atau sosialis, dan juga sistem perekonomian campuran antara keduanya. Nah, perlu diketahui di sini bahwa sistem perekonomian yang ada di Indonesia itu dasar hukumnya adalah pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan atau pemerintah maksud saya, harus dapat memakmurkan rakyat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Sistem ekonomi Indonesia selalu berusaha menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan sistem ekonomi di dunia. Itulah sistem perekonomian di Indonesia. Terus kita lanjut. Contoh ancaman di bidang ekonomi, baik yang datang dari dalam ataupun yang datang dari luar. Ini ada beberapa contoh diantaranya. 1. Meningkatnya angka pengangguran. Perlu diketahui di sini anak-anak bahwa pada masa sekarang ini Indonesia dalam rangka menghadapi COVID-19 ini banyak sekali pabrik-pabrik yang menonaktifkan pegawainya. Jadi dengan adanya pengurangan atau menonaktifkan pegawai, ini akan meningkatkan angka pengangguran yang cukup banyak. Ya. Terus contoh ancaman kedua adalah pengaruh laju inflasi sistem ekonomi yang tidak jelas. Contoh yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tidak memadai. Terus contoh yang keempat adalah daya saing rendah. Kelima, ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.
Jadi ini perlu diperhatikan anak-anak bahwa untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang handal, ini sangat penting sekali. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi pihak-pihak asing yang ingin berusaha menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan negara kita. Itulah contoh ancaman di bidang ekonomi. Kita lanjut anak-anak. Di samping ancaman di bidang ekonomi, juga ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, sehingga memungkinkan akan mendatangkan beberapa ancaman. Salah satunya ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Ini perlu diketahui anak-anak ya, keanekaragaman lingkungan sosial dan kebudayaan di Indonesia sangat kompleks sekali. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, keanekaragaman budaya mempengaruhi lingkungan sosial. Masyarakat kita harus bertoleransi karena banyak perbedaan di sekeliling kita. Jika sikap toleransi itu berkurang, maka akan menjadi sebuah ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, perlu diketahui di sini bahwa perbedaan-perbedaan yang ada atau budaya-budaya kita itu beraneka ragam. Namun keanekaragaman itu seharusnya harus dihargai dan dihormati. Sebab kalau tidak dihargai dan dihormati, hal ini akan menimbulkan permasalahan. Sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu akan terjadi mungkin perselisihan, percekcokan, karena merasa bahwa budayanya paling di antara budaya-budaya yang lain. Ya, dia tidak menghargai budaya yang lain atau budaya suku lain. Suatu contoh saja tentang kebudayaan Indonesia. Ya, banyak sekali budaya-budaya, ada budaya Jawa Barat, budaya Jawa Timur, budaya Madura, ini kan lain-lain. Tapi dengan adanya perbedaan budaya itu, seharusnya kita bangga punya perbedaan. Itu merupakan sumbangsih bagi negara Indonesia atau negara nasional kita, merupakan suatu kekayaan. Oke, kita lanjut anak-anak. Contoh ancaman di bidang sosial dan budaya yaitu 1. Adanya isu-isu kemiskinan yang berkembang di Indonesia. Perlu diketahui anak-anak bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas sekali. Dan kehidupan itu bukan hanya di desa, di kota aja, tapi masih banyak kehidupan di pelosok-pelosok. Nah, kehidupan di pelosok-pelosok ini biasanya kehidupannya jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang di kota. Sehingga ada kemiskinan atau hidup yang kurang normal. Ya. Terus contoh ancaman di bidang sosial yang kedua adalah konflik SARA di dalam masyarakat. Sudah kita ketahui tadi di muka bahwa perbedaan, mungkin perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, ini banyak sekali di Indonesia. Ya, kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah kekayaan atau sumbangsih bagi kebudayaan nasional, maka akan timbul suatu permasalahan atau suatu ancaman. Oke. Terus contoh yang ketiga, adanya pengakuan dari negara lain terhadap beberapa kebudayaan nasional, misalnya pengakuan kebudayaan reog oleh bangsa lain beberapa saat lalu. Ini dipermasalahkan anak-anak. Perlu diketahui di sini bahwa reog itu adalah budayanya bangsa Indonesia, tapi ada bangsa lain yang mengakui bahwa itu adalah budayanya.
Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa ancaman-ancaman itu banyak sekali. Ya, termasuk itu tadi pengakuan kebudayaan kita diakui oleh bangsa lain. Oke, kita lanjut. Di samping ancaman bidang sosial budaya, ada juga ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan keamanan ini sangat rentan sekali anak-anak. Sebab untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut perlu adanya ketahanan kita yang cukup handal dan cukup kuat. Nah, di sini kita punya kekuatan militer. Jadi adanya kekuatan militer yang dimiliki Indonesia itu dapat diandalkan untuk mengatasi dan meminimalisir ancaman di bidang keamanan di Indonesia. Ya. Kita berbicara masalah pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kita perlu tahu bahwa pertahanan dan keamanan di Indonesia itu adalah suatu upaya rakyat semesta dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Karena tugas Tentara Nasional Indonesia adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan tugas untuk kepolisian itu adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kalau kita punya kekuatan militer yang cukup handal, ya, maka kita perlu berbangga diri karena bisa menghadapi ancaman-ancaman yang dari luar. Namun perlu diketahui bahwa tugas pokok yang disandang oleh militer dan kepolisian itu kita sebagai rakyat juga harus ikut di dalamnya. Kita mendukung, kita memberi support, ya, bukan berarti tugasnya hanya terletak pada kepolisian dan militer. Jadi Anda sebagai generasi muda harus siap untuk maju kalau dibutuhkan. Kita harus siap. Oke. Kita membicarakan masalah contoh-contoh di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh ancaman bidang pertahanan keamanan diantaranya adalah tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik negara. Nah, ini perlu digarisbawahi ya anak-anak ya, bahwa tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga ia bisa menyebarkan dokumen kerahasiaan negara atau kerahasiaan negara. Ini merupakan tindakan manusia yang tidak berpancasila. Kalau dia berpancasila nggak mungkin akan melakukan tindakan seperti itu. Oke, kita lanjut pada yang kedua. Munculnya organisasi yang mengizinkan lepas dari NKRI. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi. Tadi di muka sudah dibicarakan keanekaragaman, ya kan? Keanekaragaman dalam berbagai bidang kehidupan. Ini ada juga suatu organisasi yang ingin mendirikan sebuah negara di dalam negara Indonesia. Ini akibat dari atau bisa dikatakan ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Persekentaan antara Indonesia dengan Malaysia yang mencuat pada tahun 1967. Ya, ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara tersebut. Terus contoh yang keempat, penyadapan bukti ketahanan Indonesia kurang karena kurangnya penguasaan teknologi yang semakin maju. Jadi di sini Anda sebagai generasi muda harus mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi agar supaya
kalau mempunyai pengetahuan yang tinggi tidak dapat disadap oleh negara-negara lain. Ya, begitu anak-anak. Saya akhiri sekian aja, namun sebelum diakhiri, mari kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari nanti akan membawa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tetap semangat ya, selamat belajar, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi